Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Saya menyapa juga untuk jemaat yang sekarang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing ataupun dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Dimohon untuk terus mengikuti sampai akhir ya. Jadi silahkan yang mengikuti secara live streaming untuk mengikuti ibadah secara seksama ya, duduk dengan baik lalu tidak disambi dengan jalan-jalan ataupun mengerjakan yang lain. Yang berada di dalam ruangan ini kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ibadah kita dan izinkan saya menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir yang ada di dalam ruangan ini? Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir? Tidak ya, artinya sudah jemaat setia. Baik, kita akan awali ibadah kita dengan membuka ayat firman Allah yang saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 47. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka Mazmur 47 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Bunyinya demikian. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bermazmur, memuji, mempermuliakan, meninggikan Allah kita. Allah adalah Raja di atas segala raja dan layak ditinggikan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Allah kami yang besar, Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia, Allah yang perkasa dan luar biasa. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan namamu di seluruh bumi. Semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh mengumpulkan kami, Engkau boleh mempersiapkan hati kami untuk ibadah pagi hari ini, baik secara langsung maupun secara live streaming. Dan dimanapun para pemirsa berada mengikuti ibadah, kami mohon Tuhan memberkati siapapun kami, dimanapun, agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayanimu, Engkau pakai boleh menjadi saluran berkat. Seluruh sidang jemaat yang mengikutinya, biarlah Roh Kudus memimpin mereka, agar mereka boleh mendapatkan berkat, berpengalaman secara pribadi denganmu. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan datang pada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyatakan rasa syukur kita dengan satu pujian, segala puji syukur. Saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Mari dengan penuh semangat kita akan pujikan segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan setiap pujian kami. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang patut kami puji dan kami tinggikan. Mari jemaat Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik pada Dia. Aku masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus.
Seperti rusa yang haus, merindukan akan aliran air. Begitu pula jiwa kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami. Karena Engkau hanya pribadi yang mengenal setiap kami. Mari jemaat Tuhan, kita kembali bawa pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku. hadirat-Mu untuk mendengar suara-Mu yang indah, walaupun akan membuka, menyingkapkan semua isi hati kami, termasuk pula yang tidak baik. Engkau terang, dan Engkau
memanggil kami keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Supaya semua hal yang sebelumnya tersembunyi dibukakan. Dan Engkau mengubah kami terus-menerus melalui firman yang membawa hidup. Bapa kami memohon supaya pagi ini Engkau akan menyingkapkan seluruh isi hati kami melalui firman-Mu yang membawa kehidupan. Biarlah nama Yesus ditinggikan. Biarlah Dia yang menyatakan kemuliaan-Mu makin nyata kepada kami. Dan biarlah kami menikmati kehadiran-Mu. Bapa kami memohon supaya Engkau menguatkan hamba yang lemah, yang kurang, dan setiap kami yang banyak beban, masih banyak dosa pada kami. Biarlah nama Yesus ditinggikan. Biarlah Engkau terus membawa transformasi kepada kami, supaya kami terus mengalami Injil Yesus Kristus yang melepaskan kami dari kuasa dosa, supaya kami bisa menyembah Engkau selayaknya. Dan kami serahkan doa ini kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Masa sekarang setiap kita bisa jadi fotografer. Karena di dalam tangan kita bawa alat yang bawa kemampuan. Sehingga banyak kita menyimpan banyak sekali foto, video dalam alat kita. Dan terus scroll banyak foto mengenai tempat yang kita pernah kunjungi. Atau kita rekam banyak hal yang kita lihat. Sehingga kita makin melihat dengan mata foto yang kita ambil atau video, dan ada dampak yang jelas sekali. Kita makin visual dengan mata, tetapi harus ditanya apakah ini makin tajam atau justru menjadi tumpul. Banyak kita melihat dengan mata, dipikirkan makin sedikit. Mengapa? Sifat keberdosaan kita cenderung menghargai apa yang sesaat lebih daripada yang kekal, yang sangat berarti. Kita akan melihat Allah telah menyatakan kemuliaannya. Great is our God dari Mazmur 19. Dari Mazmur 19. Kemuliaan Allah telah dinyatakan. Kita akan membaca Mazmur ini silih berganti. Mazmur 19. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara-saudara diminta baca ayat yang genap. Mazmur 19 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya.
Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita mau merenungkan kemuliaan bagaimana Allah telah menyatakan kemuliaannya. Mazmur ini mengundang kita untuk merenungkannya. Namun, yang pertama pertanyaan kita mau tanya, apa kemuliaan Allah? Ini hal yang sedikit sulit dijawab, padahal kita sering menyanyikan mengenai kemuliaan Allah. Tetapi apa kemuliaan Allah? Salah satu pasal yang bisa menolong kita dari Yesaya 6, dalam panggilannya, Yesaya ada penglihatan Tuhan bertakhta dan berjulang tinggi, mulia sekali, dan para malaikat serafim keliling dia berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah, Tuhan kudus. Lebih dari semua hal lain, Tuhan kudus. Tetapi bumi tidak penuh dengan kekudusannya. Bumi justru penuh kemuliaannya. Para serafim berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kekudusan artinya bagaimana dia sangat berbeda dari manusia. Sangat berbeda dari ciptaannya. Harus sangat berbeda karena dia yang menciptakan kita dan segala sesuatu dari tidak apa-apa. Sebelum dunia ini dan kita ada, Allah tetap ada. Dan dia tidak perlu apa-apa. Namun, dari kekudusannya, kemuliaannya keluar, dinyatakan. Kemuliaannya artinya bagaimana kesempurnaan, kebesaran Allah, dan keindahannya dinyatakan melalui pekerjaan tangannya. Dan apa dia perbuat. Kata firman, apa yang tidak nampak dari kekuatan yang kekal dan keilahiannya. Apa yang tidak nampak. Tidak bisa dilihat dengan mata. Kemuliaannya di dalamnya. Dari karyanya, dari perbuatannya. Sifat Allah yang maha kuasa. Dia yang maha tahu, yang maha hadir. Allah beda dari manusia. Kita semua terus berubah, menjadi tua, kadang menjadi sakit. Allah tidak berubah. Dia tetap sama, tidak ada perubahan. Dan dia sendiri tidak bisa diubah oleh apapun yang terjadi. Dia kekal. Kita kenal dia sebagai yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan akan ada sampai selama-lamanya. Tidak ada waktu dia tidak ada. Dia selalu ada. Dan Allah beda dari kita, dia tidak butuh apa-apa.
Dia tidak membutuhkan manusia. Dia malah tidak membutuhkan pujian. Tetapi dia menikmatinya. Boleh dia menikmati pujian, layak dia dipuji. Jadi, kemuliaan Allah bagaimana kebesarannya, kesempurnaannya sedikit seperti tadi dinyatakan melalui pekerjaan tangannya dan apa dia perbuat. Tetapi kita mau menjawab pertanyaan lebih jelas lagi. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya? Mazmur ini menggambarkannya. Dalam ayat 2-5a, dalam ciptaannya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tak henti-hentinya, terus-menerus, langit menceritakan kemuliaan Allah. Tak habis-habisnya. Tetapi bagaimana caranya? Karena seperti dikatakan, tidak ada suara, tidak ada kata, tetapi terus diceritakan, digambarkan. Matahari, salah satu contohnya. Pasti kita semua sesekali melihat matahari terbit. Atau saat matahari terbenam dan ada warna yang indah sekali yang dinyatakan di langit. Kita melihatnya karena tidak lama itu hilang. Itu berarti kemuliaan Allah sedang diceritakan. Suara Tuhan, lihatlah kemuliaanku. Apakah kita melihatnya? Atau hanya melihat pekerjaan tangannya dan tidak memikirkan dia yang belakangnya. Dia berseru, aku mulia. Pikirkanlah. Kata firman, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Apa artinya? Pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Pengetahuan berkait dengan pikiran manusia. Yang berarti apa? Manusia harus merenungkannya. Kalau tidak, kita lihat pekerjaan tangan Tuhan, kemuliaannya dinyatakan dalam pekerjaan tangannya, dan kita tidak memperhatikannya. Dia mau supaya kita melihatnya, menjadi kagum, merasa heran akan kemuliaannya. Dalam Mazmur ini, fokusnya matahari. Matahari yang muncul hari ini, kita bisa melihat sinarnya yang panas. Kenapa matahari dipilih menjadi fokus? Dalam ayat 5, dia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin, laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Matahari memberitakan kemuliaan Allah. Hidup di dunia ini, ciptaan ini tidak bisa berlangsung jika tidak ada sinar matahari. Itu penting untuk kesehatan kita. Semua hal yang kita makan, ada kuasa dari matahari untuk menopangnya. Tanpa matahari, hidup ini hilang, lenyap. Bunga, pohon, semua hal yang hidup butuh sinar matahari. Kuasanya sangat penting. Dan itu panas. Penjangkauannya sampai kemana? Kata ayat 7b, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Itu sampai ke ujung bumi, termasuk ke ujung kutub
Yang dingin masih sampai ke sana. Cuma tidak sekuat di daerah tropis seperti Indonesia. Kita bisa menikmati kuasanya lebih dekat. Jadi dari ciptaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui banyak hal yang kita bisa melihat. Bukan hanya di langit dan matahari. Semua hal bercerita mengenai kemuliaan Allah. Tetapi juga mari kita melihat dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Apa arti Taurat? Barangkali kita hanya memikirkan tata ibadah, hal yang diberikan kepada orang Israel dulu mengenai korban, dan bagaimana mereka harus datang kepada Tuhan di Yerusalem, di bait Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, Taurat lebih berarti, lebih umum, lebih luas, seperti pengajaran. Kita harus mengingat ketika Daud menulis Mazmur ini, Yesus belum datang. Malah kebanyakan perjanjian lama yang kita kenal sekarang belum diturunkan. Pusat wahyu manusia sudah terima dari Tuhan adalah Taurat. Maka Daud fokus kepada Taurat. Dan ada banyak hal yang baik di dalam Taurat. Barangkali kita mau memikirkan itu tidak relevan lagi. Tetapi kita akan melihat tidak benar kesimpulan itu. Namun firman bisa artinya untuk kita. Karena sekarang firman ini sudah lengkap. Dan puncaknya wahyu Allah ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Bagaimana bisa dikaitkan dengan kemuliaan Allah? Apa dikatakan mengenai Kristus pada waktu dia datang? Firman, yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Allah paling menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dalam kelemahannya. Kok bisa? Allah menyatakan kemuliaannya paling nyata di dalam Yesus Kristus. Dalam kelemahannya, dia menjadi seperti kita. Kecuali dalam hal dosa. Dan dia membawa korban, menjadi korban yang membawa pengampunan dosa. Kristus penggenapan seluruh firman. Seperti dikatakannya, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus penggenapan. Semuanya mengenai dia. Jadi ketika kita baca firman, mari kita mencari kemuliaannya dalam Kristus dan bagaimana dia menjadi penggenapannya. Di dalam firman, kita boleh melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus. Sebab kata firman, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paling dekat, paling nyata. Dia menyatakan Allah kepada manusia, kepada kita secara pribadi. Dia menyatakan kemuliaan Allah. Apakah kita sungguh melihatnya? Kemuliaan Allah telah dinyatakan dalam ciptaan dan dalam
firman-Nya, apalagi di dalam Kristus. Tetapi mengapa kemuliaan Allah penting? Kenapa kita harus melihat kemuliaan Allah? Supaya kita mengenal Allah sebenarnya. Dalam ayat 8 dan 12, itu menggambarkan banyak manfaat mengenai Taurat. Kenapa? Karena manusia yang berdosa cenderung merendahkan Allah, supaya kita memikirkan, memandang Dia lebih seperti kita sendiri daripada apa Dia sebenarnya, yang mulia. Betul ini? Bagaimana manusia jatuh dalam dosa? Apa menjadi cobaan, bujukan iblis dulu? Kalau manusia makan buah terlarang. Allah dalam kebaikannya melarang manusia jangan makan buah itu. Kalau dimakan, manusia akan mati. Akan hilang kemuliaannya. Tetapi apa kata iblis? Allah tahu, kalau kau makan buah ini, kau akan menjadi seperti Allah. Dan sejak waktu itu, manusia dengan sengaja, dengan sadar atau tidak, terus mau menjadi seperti Allah. Padahal kita makhluk. Kita justru diciptakan oleh Dia. Kita, seluruh hidup kita tergantung kepada Dia. Tidak mungkin. Jadi manusia cenderung sengaja atau tidak sengaja memikirkan Allah lebih seperti yang kita mau daripada Dia sebenarnya. Kadang pagi ada kabut. Kabut bisa mengaburi sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Bisa ada kabut yang pekat sekali. Kami dari Florida, barangkali Januari, Februari bisa barangkali banyak sekali. Hidup bisa susah, apalagi pesawat tidak boleh terbang, tidak bisa melihat arah, jarak pandang sangat terbatas. Manusia harus menyesuaikan diri supaya bisa melihat kemuliaan Allah. Karena kita kayak ada kabut yang membutakan kita, sehingga barangkali kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah? Bagaimana Dia kuasanya, kebesarannya, keindahannya, kesempurnaannya dinyatakan. Dan tidak ada bandingan. Tidak ada yang setara dengan Dia. Dia dalam kelas sendirian. Di Amerika salah satu museum ada intan namanya Hope Diamond yang luar biasa, besar. Karatnya 45,5 karat. Wish, besar sekali. Sudah lama sekali di museum. Mungkin hampir tidak ada orang yang bisa membelinya. Harganya sekisar 200 sampai 350 juta dolar. Mungkin. Luar biasa intan itu. Warnanya biru. Biru. Sudah lama disimpan di sana, langka sekali. Allah jauh lebih daripada Hope Diamond. Jauh lebih dalam harganya, nilainya, keindahannya. Kita harus melihat, berusaha melihat, memikirkan kemuliaan Allah supaya bisa mengenal Dia sebenarnya. Dan alasan yang kedua kita harus bisa melihat
kemuliaan Allah, pentingnya supaya kita hidup secara berkenan kepadanya. Dalam ayat 12 sampai 15, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam Taurat, di dalam firman, oleh karena kesempurnaan moral Allah. Tapi bagaimana dengan Taurat? Banyak orang merasa Taurat tidak berlaku lagi. Tidak benar. Taurat masih tetapkan standar kebenaran untuk setiap manusia. Masih. Kata Yesus sendiri, dia tidak datang untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Kita memang selamat karena anugerah oleh iman. Ini benar untuk semua orang, semua manusia sejak dahulu kala. Termasuk pula terhadap Abraham yang hidup jauh hari sebelum Kristus datang. Abraham dibenarkan oleh iman. Dan semua orang dulu sampai sekarang. Cuma lebih nyata sejak Kristus datang. Tetapi kita yang selamat oleh anugerah, karena anugerah, harus tahu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia yang berdosa, supaya jalan kita makin diluruskan. Karena hidup kita adalah karya Allah. Kita menjadi karya Allah. Dia terus membentuk kita supaya kita menjadi makin serupa dengan siapa? Yesus Kristus, manusia yang sempurna. Tetapi kita tetap masih menyimpang, berbuat dosa seperti Adam. Jadi kita perlu bantuan, arahan seperti yang ada di dalam Taurat. Ayat 12a, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Kita perlu diperingatkan, jangan buat itu. Karena kita sekarang milik Kristus. Kita punya Dia, bukan kita sendiri. Taurat mengarahkan kita ke hidup yang benar. Itu hasil dari keselamatan. Ayat 12b, ada janji, ada upah besar yang bagi yang berpegang pada firman. Ada upah, ada insentif kalau kita hidup benar, ada upah dari Allah. Ada berkat, ada kekuatan. Dan ayat 13, kesadaran. Dia bertanya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Dia tidak memberi jawaban. Kenapa? Seharusnya kita tahu, betul, memang. Tidak ada yang bisa mengenal hati kita sebenarnya, kecuali Dia yang Maha Tahu. Dia membuka seluruh isi hati kita, seperti lagu yang kita bawa tadi. Kita perlu bantuannya, arahannya dari firman supaya kita bisa makin sadar. Dan padahal kita bergumul dalam hidup ini untuk mengenal hati, sulit kita mengenalnya 100% sempurna. Jadi kita perlu kesadaran. Kenapa? Hati kita menipu. Iblis menipu. Dunia ini menjanjikan banyak, tetapi tidak menjelaskan akibatnya yang fatal. Keinginan daging kita selalu mau
apa yang tidak benar. Kita harus diperingati, kita harus diarahkan kepada yang benar. Lalu akhirnya dalam ayat 14, Daud ada doa. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Sebaiknya itu diterjemahkan seperti cegahlah hamba dari kelancangan. Dari kelancangan. Apa artinya? Kita semua dicobai oleh keinginan daging dan oleh iblis dan oleh dunia ini untuk berbuat dosa yang kita tahu dilarang. Sengaja itu berarti pendurhakaan. Doanya cegahlah hamba dari hal yang serupa supaya jangan terjadi. Tujuannya supaya hidup kita seperti dalam ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang berkenan kepada kita. Karena Dia berjanji akan memuaskan jiwa kita. Dosa menawar banyak kenikmatan, memang. Sebaliknya Allah berjanji kepuasan yang lebih tinggi. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu yang rendah seperti Esau. Allah berjanji kepuasan jiwa yang tinggi, yang mulia. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa merenungkan kemuliaan Allah? Bagaimana mungkin? Dengan sengaja. Mazmur ini memberi arahan. Kita harus memikirkannya. Seperti mencari karya Allah dalam hidup kita sehari-hari, lalu merenungkannya, memikirkannya dengan doa, supaya kita berusaha melihat kemuliaan Allah yang ada di dalamnya. Saya sendiri mau seperti anak kecil. Waktu saya kecil, saya tanam ada bunga di Florida, di sini, di Indonesia, di depan rumah kami ada yang sama. Saya sangat menikmatinya karena cuaca mendung atau cerah seperti ini, setiap pagi bunga itu banyak yang cantik. Menyambut pagi setiap hari, setia sekali karena kuasa Tuhan, kemuliaannya ada di dalamnya. Sekalipun hari mendung, gelap, bunga itu pagi masih buka. Luar biasa. Hal yang sederhana. Bagaimana mungkin kita masing-masing bisa mencari satu hal yang kecil untuk merenungkannya setiap hari. Mengingat kata Yesus, kita harus menjadi seperti anak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Bisa banyak hal yang indah, bunga atau pohon besar yang bergerak di dalam angin, atau bunyi dekat rumah. Cicak, cing, 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 cing. Atau bunyi anjing, burung, kodok, malam. Kupu-kupu yang mengunjungi bunga di depan rumah. Semuanya dari Tuhan. Semuanya menyatakan kemuliaannya. Atau kita bisa melihat matahari yang terbit seperti pengantin laki-laki yang menyambut hari. Kemuliaan Tuhan di dalamnya.
sampai kita bisa menikmatinya. Dan hal yang lain seperti Mazmur ini mengajar kita supaya kita memikirkan firman. Ambillah satu ayat atau satu perikop untuk merenungkannya supaya kita bisa memikirkannya. Waktu teduh setiap hari. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah baik dalam ciptaan, satu hal, apalagi dari firman yang memberi hidup. Mari kita melihat kemuliaan Allah, merenungkannya dan memuji Dia yang memberi kita kesempatan satu hari lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami, memuji nama-Mu karena Engkau yang mulia, Engkau yang berdaulat, Engkau yang maha tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu. Manusia tidak tahu apa-apa. Sekalipun dengan teknologinya dan kecerdasannya, tidak ada sebandingan dengan apa Engkau tahu. Karena Engkau mengenal setiap manusia. Seluruhnya tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun berapa banyak orang di dunia ini yang hidup sekarang dan yang pernah hidup, Engkau mengenal mereka semua sekaligus sebelum Engkau menciptakan apa-apa. Dan Engkau merencanakan semua hal dulu. Tidak ada yang tersembunyi darimu. Tidak ada yang mustahil bagimu kecuali untuk berdusta. Karena Engkau yang maha kuasa. Kuasa-Mu yang tidak ada batas. Hikmat-Mu tidak ada batas. Engkau yang mulia, Engkau yang kekal. Dan kami memuji nama-Mu. Dan kami rindu supaya seluruh hidup kami menjadi korban yang hidup, kembali memuji nama-Mu, kemuliaan-Mu, dan menemukan kepuasan jiwa hanya di dalam Engkau yang begitu tinggi, mulia, layak dipuji. Bapa kami mengucap syukur karena Engkau menyatakan kebenaran ini dari firman-Mu supaya kami bisa melihatnya dan menikmati melihat siapa Engkau, Allah yang mulia, apalagi di dalam Yesus Kristus. Dalam nama itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Ku Tetap Setia. Biarlah kita boleh tetap setia sampai akhir untuk melayani Tuhan. Seperti wanita, mari kita bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia.
indahnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap hati kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman. Ketika kami melihat, ketika kami melakukan sesuatu, ketika kami merasakan alangkah indahnya jika kami harus mengkaitkan dengan nama Yesus, dengan Allah kami yang mulia. Sungguh Tuhan, Engkau boleh mencelekkan mata hati kami hari ini untuk melihat kemuliaan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus. Sehingga kami boleh mensyukuri setiap hal ketika kami mengkaitkannya dengan Engkau. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu untuk mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur dan tetap setia sampai akhir. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami merespon firman-Mu dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat warta gereja kita dalam minggu ini. Ibadah besok minggu akan dilayani oleh hambanya Pendeta Mulyono. Bapak Ibu sekalian, kita doakan agar hambanya boleh dipakai untuk melayani Tuhan gereja kita. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan, ya. Bisa dikumpulkan, yang mengikuti ibadah secara live streaming dikumpulkan, kemudian diantar ke gereja, diserahkan kepada bendahara atau panitia keuangan, bisa dititip di kantor tata usaha. Kantor gereja buka jam 8 sampai jam 16. Persembahan dan persepuluhan juga bagi yang hadir di dalam ruangan ini bisa melihat amplop di belakang sana. Ya, silahkan mengambil nomor persepuluhan saudara masing-masing dan juga bisa ditransfer bagi yang ibadah secara live streaming. Ya, nomor rekening tertera di layar kaca saudara. Kita dipermudah di dalam memberikan persembahan kita. Saudara bisa melihat dengan cara-cara yang sudah ada di layar kaca, bisa dengan scan barcode melalui QRIS berikut ini, ya saudara bisa baca di BCA dan juga melalui GoPay, Dana, dan SIM Niaga, Bank Niaga, Maybank, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dihimbau untuk jemaat dapat hadir dalam ibadah umum minggu di gereja dalam kondisi sehat ya. Jadi di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun silakan hadir dalam tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian Gembala Sidang dan jemaat mengucapkan selamat atas diwisudanya saudara kita Noel Yobel ya, si Tumeang, sarjana ekonomi dari Universitas Tridinanti pada tanggal 7 November yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati. Gembala Sidang dan jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat atas kelahiran Gabriela Cecilia Leimena pada tanggal 7 November 2020, putri kedua dari pasangan keluarga Bapak Elisa Filipus Leimena dan Ibu Ruth Angelin. Kiranya Tuhan memberkati, anak boleh bertumbuh sesuai dengan kasih dan setia Tuhan. Diinformasikan kepada panitia anggaran gereja yang namanya di bawah ini disebutkan, nanti silahkan untuk mengikuti rapat panitia anggaran. Saya sendiri sebagai Gembala Sidang, Saudari Heni, Ketua Panitia Keuangan, Pendeta Mudartinus, Ketua PI, Bapak Heidi Sohar, Ketua Panitia Personalia, dan Bapak J. Pedro, Ketua Panitia Inventaris. Ya, setelah ibadah, silahkan nanti di ruang kelas kita akan membahas tentang
anggaran semua masing-masing panitia dan organisasi untuk merekap. Ya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Diberitakan kepada seluruh sidang jemaat, ya, Pendeta Immanuel akan mengambil cuti tanggal 17 sampai tanggal 22 November. Mohon diperhatikan, pelayanan tetap berjalan dengan lancar, Pendeta Artinus akan standby di gereja. Seluruh jemaat diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker, dan tentunya selalu menjaga jarak. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri dalam ibadah kita. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan menolong kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk adik kami Karina Andriani yang akan dioperasi besok di Jakarta, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Kami menyerahkan juga ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin mengalami pergumulan berkenaan dengan COVID-19, biarlah Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar. Yang punya pergumulan khusus, Tuhan Allah yang maha besar dan Engkau akan memberkati. Bangsa negara kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memberkati bangsa negara kami, khususnya dalam penanganan COVID, mempersiapkan vaksin dan pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus akan menolong. Saudara-saudara kami yang nanti sebentar akan kami saksikan, mereka yang berulang tahun kami doakan satu persatu mereka, biarlah mereka diberkati Tuhan, oleh karena Tuhan terus campur tangan dalam hidup mereka, sehingga mereka dalam menjalani kehidupan hari demi hari bersama Yesus telah diberkati oleh Tuhan. Berkati mereka sekalian yang sudah berulang tahun dalam pekan ini, biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan olehnya. Damai sejahtera Allah turun tinggal tetap berada dalam setiap jemaat-Mu yang berulang tahun ini. Dan sebentar juga kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami dan tangan Tuhan terulur menopang dan menyertai kami. Saudara, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana. Duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat yang berulang tahun terlebih dahulu, tolong ditayangkan supaya kita bisa mendoakan selamat berulang tahun untuk Ibu Lani Novia Wiguna. Tuhan memberkati Ibu. Tanggal 15 November Saudari Yehezkiel Panut berulang tahun,
kita doakan Tuhan memberkati Saudara Heski. Dan selamat berulang tahun untuk Saudari Merlin Gina Kori, Tuhan memberkati. Dan Saudari Lydia Stefani, 17 November, Tuhan memberkati. Panjang umur, sehat selalu. Selamat berulang tahun untuk Saudara Filemon Ade Kurniawan, tanggal 17 November. Dan Bapak Raditya Novendra AY, selamat berulang tahun Pak, tanggal 18 November, Tuhan memberkati. Dan juga Ibu Novia Lorena Yunike, tanggal 19 November, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka yang berulang tahun kita terus doakan dan selamat hari Minggu. Jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dan kita tetap mengikuti ibadah umum, juga ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.